Rumah tangga Septia Yetri Opani dan Putra Siregar kini telah menemui titik terang. Ia dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa 14 Februari 2023 kemarin, keduanya ternyata telah sepakat untuk rujuk. Seperti diketahui sebelumnya, Septia Yetri Opani atau yang akrab disapa Septi Siregar sempat melayangkan gugatan cerai terhadap Putra Siregar pada 29 Desember 2022 lalu melalui sistem e-court. Namun, setelah mengajukan beberapa poin persyaratan terhadap suaminya itu, Septi Siregar akhirnya mantap mengambil langkah untuk rujuk. Kesepakatan itu terjadi setelah Putra Siregar menyetujui sejumlah persyaratan rujuk yang diberikan Septi Siregar. Namun, meski keduanya telah sepakat untuk rujuk, Septi dan Putra masih harus menunggu keputusan Majelis Hakim pada Selasa 21 Februari 2023 mendatang. Lantas syarat apa sajakah yang diajukan Septi Siregar terhadap Putra Siregar? Dan seperti apakah proses mediasi tersebut berlangsung? Ya, alhamdulillah baik ya, karena Majelis Hakim mempersilahkan lagi. Sebenarnya sih udah deadline-nya udah habis untuk mediasi, tapi tadi diperkenankan kembali untuk ke mediasi, bisa mengungkapkan lah semua apa yang mungkin ada perubahan atau perbaikan gitu. Akhirnya tadi ya kita melakukan kesepakatan lah, karena memang saya yang tergugat kan, secara otomatis saya mendengarkan nih apa keinginan dari istri saya ke depannya seperti apa gitu. Jadi beberapa permintaan dan sebagainya tadi alhamdulillahnya memang prosesnya itu kalau memang adanya kesepakatan atau perdamaian itu namanya akta dading, bukan akta yang dibuat-buat begini gitu. Jadi itu yang akan lebih kuat dari hukumnya, dan ini langsung dari pengadilan agamanya kan gitu. Jadi nanti kita akan dipanggil kembali untuk akta perdamaiannya, karena tadi mediator harus melaporkan lagi kepada hakim. Nanti hakim lah yang akan memanggil kami untuk akta dadiknya, untuk kesepakatannya seperti apa. Seperti itu. Yang jelas dari istri saya mau ada perubahan, tentunya ada beberapa mungkin komunikasi kita selama ini kurang ya. Jadi tadi sehingga dikomunikasikan di mediator, keinginannya apa dipaparkan. Ya mudah-mudahan saya istiqomah sanggup lah mengabulkan semua apa yang dipaparkan atau apa yang dicatatkan tadi dibuatkan dulu, dan nanti akan segera langsung, tadi lumayan luar biasa mediatornya, jadi langsung dilaporkan kepada Majelis Hakim supaya Majelis Hakim bisa segera memanggil kita kembali untuk kita bisa diberikan akta perdamaian tersebut gitu. Untuk persyaratannya memang untuk sementara agar tidak kemana-mana, kata mediatornya jangan dikeluarkan dulu dari ruangan ini. Jadi kalau keluar dari ruangan ini berarti itu dari mediatornya, dari istri saya ataupun dari saya, karena cuma kita bertiga yang ada di ruangan ini, seperti itu. Mungkin setelah akta perdamaiannya keluar kali. Kapan ada seminggu kemudian? Hari Selasa depan. Ya karena hampir semua syarat itu terpenuhi sama Bang Putra. Dan itu juga demi kebaikan aku, demi kebaikan keluarga sih paling penting. 8 sih kalau saya. Yang paling penting itu adalah kabar. Yang pasti anak-anaknya seneng ya, karena kan udah lama nggak ketemu sama ayahnya. Tapi emang aku di situ nggak ikut, cuman hari pertama aja aku nganterin ke rumah. Tapi jujur pas habis ketemu anak sama sekarang itu kayak udah lebih baik lah gitu. Kembali lagi pokoknya momen terbaiknya itu ketika udah ketemu anak sih. Gitu. Karena anak-anak juga penyampai pesan yang baik. Meskipun Septi Siregar dan Putra Siregar telah saling berpelukan dan cium tangan, kondisi rumah tangga mereka nyatanya belum sepenuhnya jelas. Pasalnya, Putra mengatakan jika istrinya itu belum mencabut gugatan cerai yang diajukan sebelumnya. Sementara Septi Siregar mengatakan dirinya akan mencabut gugatan cerai terhadap suaminya setelah akta vandading atau akta perdamaian telah resmi dikeluarkan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Lantas, apa alasan Septi Siregar belum mencabut gugatan cerai terhadap putra Siregar sekalipun mereka telah sepakat untuk rujuk? Benarkah Septi masih belum sepenuhnya percaya terhadap janji suaminya itu? Jadi kita ketinggalan. Makasih. Ya, terima kasih ya. Ya, insya Allah kita rujuk. Tapi tetap putusan dari pengadilan karena kan saya masih tergugat dan istri saya penggugat. Kecuali istri saya sekarang langsung mencabut gugatannya. Tapi kan tetap ya istri saya mungkin untuk supaya dia lebih aman, lebih tergaransi lah. Jadi menunggu prosesnya. Karena dari awal istri saya mau ikut prosesnya. Ya udah saya ikutkan sejauh ini walaupun memang semalam minggu lalu saya tidak datang gitu. Tapi saya udah paparkan alasan kenapa saya tidak datang. Bahkan majelis hakim tadi udah sedikit membantu saya karena terlambat ya katanya. Oh enggak, saya pribadi yang enggak mau datang. Ya tadi saya tanda tangan kan gitu dan difoto juga. Jadi saya ya setuju, tapi tetap harus menunggu biar majelis hakim yang menentukan. Karena ini kan kami udah diproses ya walaupun di perdata udah harus memenuhi proses hukum di pengadilan agama ini. Jadi kita harus taati juga prosesnya. Dan istri saya pun dari awal saya minta cabut laporan keinginannya untuk supaya saya ikut proses. Mungkin tujuannya baik kan supaya ada nih yang mengikat gitu, baik berbentuk tadi pandading tadi dan sebagainya. Jadi biar saya bisa selalu ingat itu gitu. Bisa mempresentasikan banyak permintaan. Contohnya memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Terus masalah nafkah memberikan nafkah lahir dan batin gitu apa gitu. Terus beberapa hal lagi lah banyak yang nggak mungkin ada hal yang lumayan pribadi yang kita mesti nggak paparkan. Tapi kan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Permasalahan rumah tangga ini antara Mbak Septi dengan Putra Siregar bisa cepat terselesaikan. Gitu. Yang paling terpenting adalah yang harus dipikirkan adalah ke depannya agar peristiwa ini atau permasalahan ini tidak terulang lagi. Ya, canggung memang karena kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah chattingan juga cuman berantem doang. Karena kami udah lumayan lama ya pisahnya ya. Sebelum pisah juga kita udah gerenggang kan. Jadi pasti kita butuh kembalikan momen-momennya dengan plan-plan yang baik lah. Mungkin jalan-jalan. Kalau tadinya sih sebelum dia gugat cerai aku memang pengen ajak umroh. Gitu, aku udah siapin, aku udah daftarin visa semua udah aku ini. Cuman memang ada kayak satu penghalang yang kita nggak nyampein langsung gitu. Jadi akhirnya miskom lah. Apalagi langsung keluar rumah kan, di situ awal mula benar kata mediator atau hakimnya juga bilang gitu kok. Kalau segala sesuatu itu apalagi udah keluar rumah itu akan lebih banyak bisikan, masukan, jadi akhirnya kemana-mana. Jadi kalau bisa selesaikan di dalam rumah atau kalau mau lebih bagus lagi diselesaikan dalam kamar atau di ranjang.